sih? Awas, Jak! Nah, beneran jatuh ke sungai kan? Tan! Bunda malah jatuh ini mandi sama bebek. Ayo, 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 ayo. Ah. Ayo, ayo, ayo. Naik, naik. Aduh. Bunda. Ayah, why sih? Semangat sih semangat. Tapi tetap harus hati-hati ya. Teman, ternyata Bunda nyemplung ke sungai karena mau menolong bebek yang sedang kesulitan. Salut deh sama Bunda. Rela basah-basahan demi menolong kamu, Sob. Kermaks alias keren maksimal, Bun. Iya, Tan. Ternyata susah untuk mengendalikan bebek-bebek. Suruh ke sana nggak mau. Bunda ke sini, dianya ke sana. Sampai Bunda kecebur mau bantuin bebek yang nggak bisa. Nah, ini kan nih, lumpur semua, Tan. Awas masuk angin ya, Bun. Teman, sekarang Bunda lagi dolan ke desa Karanganyar Cirebon. Di sini memang terkenal dengan sentra bebek Rambon. Tuh, bebeknya banyak banget kan? Tan, Bunda mau angon bebek nih. Kandang-kandang seperti ini selalu berpindah-pindah mengikuti sawah-sawah yang sudah selesai panen. Ayo, Tan, kita buka kandangnya. Ayo. Ya ampun, bebek-bebek ini sepertinya udah gak sabaran mau jalan-jalan sama Bunda. Lihat tuh, mereka langsung berhamburan keluar kandang saat pintu dibuka. Yang membuat Otan kagum, mereka langsung mandi di sungai tanpa disuruh. Tuh, bebek aja rajin mandi. Masa kalian enggak sih? Bunda, where are you? Tan, gini nih Tan, angon bebek di daerah Karanganyar Cirebon. Mereka dilepas begitu aja di sawah, ya, tuh banyak banget. Tapi kita tetap pantau dari jauh, tuh. Teman, yang sedang Bunda angon ini adalah bebek ras asli Cirebon yang bernama Rambon. Rambon memiliki arti besar dan kuat, sesuai dengan fisiknya yang besar-besar dan kuat. Tan, tuh bebeknya pada seneng banget di sawah tuh. Bebek-bebek itu makan semua hama-hama yang ada di sawah ini. Sehingga saat musim tanam tiba, semua hama-hamanya sudah bersih. Tuh, lihat Tan, tuh. Wah, kalau ini sih namanya simbiosis mutualisme, alias saling menguntungkan satu sama lain. Cakep! Sekarang sedang ada momen yang jarang banget bisa kita lihat, teman. Yaps, apalagi kalau bukan telur-telur bebek yang sudah mulai menetas. Aduh, Sob, masih imut-imut banget sih kalian. Ada juga tuh yang belum menetas sempurna. Semangat ya, Sob, kamu pasti bisa. Anak-anak bebek ini di Cirebon disebut meori, teman. Kalau bahasa umumnya DOD alias day old duck atau bebek yang berumur 1 hari. Teman, coba perhatikan deh, ada perilaku unik dari anak-anak bebek yang baru menetas ini. Bebek yang sudah lama menetas akan membantu menghilangkan lendir pada bebek lain yang baru menetas. Mereka saling bantu satu sama lain agar tubuh mereka cepat kering. Tetap kompak sampai besar nanti ya, Sob. Love you all. BTW, kita coba ikutin perjalanan mereka dari awal sampai bisa menetas yuk. Teman, dari telur-telur inilah asal muasal anak bebek tadi berasal. Tapi kok Bunda jalannya pelan-pelan gitu ya? Memang ada apa sih, Bun? Tan, Bunda mau panen telur bebek. Tapi kita nggak boleh berisik, harus pelan-pelan biar bebeknya nyaman. Masalahnya kalau kita keras-keras cepet-cepet, bebeknya stres, mengurangi produksi telurnya. Yuk Tan, kita ikutin ngambil telur. Oke, Bun, kalau gitu Otan ngomongnya pelan-pelan juga deh. Teman, bebek betina yang sudah memasuki usia 6 bulan akan produktif dalam menghasilkan telur. Setiap harinya, bebek betina akan bertelur minimal 1 kali. Tapi terkadang ada juga bebek yang tidak bertelur karena beberapa faktor. Selain
Selain stres, perubahan cuaca yang ekstrim juga dapat menghambat siklus bebek untuk bertelur. Rata-rata bebek akan bertelur saat malam hari teman, karena saat itu bebek merasa lebih aman dan nyaman. Aduh, beratan. Teman, telur-telur bebek yang sudah kita panen biasanya akan langsung kita sortir di tempat khusus. Nah, disinilah akan terlihat mana telur yang bisa ditetaskan, mana yang tidak. Let's go, Bun! Aduh, Bunda kok ngajak Otan bercanda terus sih? Disuruh ke tempat sortir telur, malah main teropong-teropongan. Tan, Bunda lagi milih telur ini, yang fertil dan yang infertil, yang bisa menetas dan yang nggak bisa menetas. Nih kayak gini loh Tan, nih. Di sini untuk mensortir telur bebek menggunakan teknik candling. Candling merupakan kegiatan meneropong telur untuk memeriksa embrio menggunakan bantuan cahaya. Jika telur terlihat gelap, maka diperkirakan ada embrio di dalamnya. Sebaliknya, jika telur terlihat terang, maka tidak bisa ditetaskan. Nah, telur-telur yang fertil inilah yang nantinya akan menetaskan sobat-sobat yang menggemaskan ini. Lucunya! Tan, Bunda sekarang mau bikin telur asin. Telur ini hasil seleksi tadi yang infertil, yang nggak jadi bebek. Sekarang kita bikin telur asin. Reds, jangan dikira di sini ada mesin khusus pembuat telur asin ya teman. Di desa ini, semua pembuatan telur asin masih bersifat tradisional. Dengan begitu, rasa yang khas tetap terjaga. Sebelum prosesnya dimulai, siapkan terlebih dahulu adonannya, seperti tanah liat, garam, serta bubuk gosok. Campurkan tanah dengan garam secukupnya, kemudian aduk manual hingga garam tercampur rata. Setelah itu, tambahkan juga bubuk gosok. Lanjut aduk lagi sampai tangan Bunda pegel. Setelah tercampur rata, adonan ini harus dibiarkan terlebih dahulu selama 3 hari 3 malam, teman. Nah, kalau yang ini adalah adonan yang sudah jadi. Masukkan telur satu persatu ke dalam adonan ya. Oh iya, ada fakta unik mengenai garam dalam telur asin nih. Selain menciptakan rasa asin, ternyata garam juga dapat mengawetkan telur. Dalam prosesnya, garam akan masuk ke dalam pori-pori kulit telur menuju bagian putih hingga kuningnya. Nah, Tan, setelah ini kita simpan selama 10 hari. Sudah itu kita cuci, kita rebus, baru deh kita makan. Selain memiliki cita rasa yang khas, telur asin juga kaya akan gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan loh. Telur asin juga memiliki kandungan protein 100% dibanding daging ayam atau susu. Cakep! Aduh. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar di atas bukit yang tinggi seperti ini? Nanti kalau ada yang terjatuh gimana? Beginilah kalau 2 kambing jantan bertemu, teman. Gak ada yang mau mengalah. Mereka akan menunjukkan siapa yang paling kuat dan berkuasa dalam kawanannya. Terkadang, jika ada pejantan lain yang ada di dekat-dekat wilayah kekuasaannya, si kambing jadi beringas seperti ini. Sob, udahlah. Daripada bertengkar, mending kita berdamai. Gimana? Setuju dong? Baikan ya. Hei, ada apa lagi nih? Kenapa kalian lari seperti itu? Apakah ada yang mau berbuat jahat pada kalian? Atau jangan-jangan ada harimau? Masa iya ada harimau di tempat seperti ini? Tapi Otan penasaran deh. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka lari terbirit-birit seperti itu? Om Editor, coba dicek gambar sebelumnya ya.
asik foto-foto nih. Otan ikutan dong, Kak. Pantesan pemandangan alamnya bagus banget begini. Emang lagi di mana sih Kak liburannya? Walah, ternyata seperti ini toh ceritanya. Lagian kalian juga sih Sob. Ngapain sih makan gaunnya Kak Debbie? Kayak nggak ada makanan lain aja deh. Terus kalian ngapain di sini? Nyasar ya? Ayo jawab. Usut punya usut, tempat ini namanya Bukit Domba teman. Nah, kenalin teman. Mereka adalah para penghuni Bukit Domba yang ada di Jember, Jawa Timur. Berbeda dengan kambing pada umumnya, kambing di sini pandai mendaki dan menuruni tebing yang curam. Jalan yang harus dilaluinya pun tidak mudah, bahkan bisa dibilang sangat beresiko. Tuh, lihat aja teman, medannya sangat ekstrim bukan? Tingkat kemiringannya juga hampir 80 derajat loh. Kermaks kamu Sob. Tuh, lihat saja teman. Dengan santainya mereka menaiki bukit yang curam ini. Tuh, kalau Otan sih gak sanggup deh. Gak cuma itu, keseimbangannya dapat kita lihat ketika mereka sedang menuruni bebatuan seperti ini nih. Perhatikan secara seksama ya, bagaimana mereka bisa menjaga keseimbangan meskipun turun dari ketinggian dengan kemiringan hampir 80 derajat. Wah, kalian memang luar biasa Sob. Bisa-bisanya kalian menuruni tebing yang tinggi tanpa terjatuh. Otan bangga sama kalian, 4 jempol deh pokoknya. Tolong! Tolong! Ada kambing di atas perahu itu. Dia butuh bantuan. Bantu dia, Paman. Kasihan dia terjebak di atas perahu dari tadi. Wah, dia terjatuh. Cepat tolong dia, Paman. Otan gak yakin kalau dia bisa berenang. Setahu Otan kan, kambing takut sama air. Selamatkan dia, Paman. Walah, ternyata dia terjatuh ke dalam perahu toh. Otan kira kamu tenggelam Sob. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Tapi sekarang bagaimana caranya membawa kamu ke daratan ya Sob? What? Kamu bisa berenang Sob? Terus kenapa tadi nggak berenang sendiri aja? Oke deh Sob, kali ini kamu berhasil buat Otan panik. Otan juga takjub loh sama kemampuan berenangmu. Setidaknya kamu membuktikan bahwa kamu sebenarnya tidak takut air. Lain kali jangan sekali-sekali naik perahu yang sedang diparkir di pantai ya. Karena ketika air pasang, bisa saja perahunya terbawa ke laut seperti tadi. Terima kasih ya Paman karena telah menolong Sobat Otan. Wih, enak banget sih Kak. Main handphone sambil nyemil buah naga. Begini nih Sob, kalau udah asik main handphone, jadi lupa segalanya deh. Kok habis? Nah kan, Kak Debbie sih cuekin Otan. Jadi buah naganya dimakan kan sama kambing? Kambing! Oh ya teman, yang namanya kambing liar, apapun bisa saja ia makan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti buah naga ini ya. Bisa dibilang mereka pemakan segala tuh. Tidak hanya hijauan atau rumput, buah, ikan, dan apapun yang ada di dekatnya bisa saja ia makan. Maklum ya teman, Sobat Otan yang satu ini punya nafsu makan yang sangat tinggi. Jadi kalau stok makanannya tidak tercukupi, terpaksa mereka harus memakan apapun yang ada di sekitarnya. Sob, ingat kesehatanmu loh. Kalau kamu makan sembarangan nanti perutmu jadi sakit. Kalau sudah sakit siapa yang mau tanggung jawab? Otan gak mau ya ngeliat kalian sakit.
membuat angon kambing di sini terasa istimewa. Selain kambingnya digiring ke Bukit Domba, jalan yang dilewati juga melewati beberapa tempat wisata, seperti Batu Buaya ini, teman. Tuh lihat, indah kan? Lautnya tenang, dan udaranya juga nggak terlalu panas. Gak heran kalau hampir setiap hari ada saja wisatawan yang berkunjung ke sini. Oh ya teman, meskipun kambing paman ini dipelihara di dalam kandang, tapi sifat liarnya tetap ada ya. Bahkan sangat sulit untuk mendekati mereka. Jangankan dengan Kak Debbie, dengan pemiliknya saja mereka tidak mau dekat tuh. Ada-ada aja kalian sob. Nah, kalau sudah sampai di Bukit Domba, biasanya pemilik tidak akan ikut naik teman. Mereka akan dibiarkan makan sampai sore nanti. Kebayang juga sih kalau Kak Debbie harus naik bukit yang curam itu. Pastinya bakal kesulitan banget ya. Ya sudah, sekarang kalian boleh makan yang kenyang ya sob. Nanti sore Otan tunggu di kandang. Yeehaw! Ayo lari terus sob. Semangat! Pantang menyerah! Kalian pasti bisa! Salah satu kumbang sedang berusaha keras mengejar lawan yang sedang memimpin. Namun, kumbang di depan terus berlari dengan kencang. Penonton pun semakin tegang dan bersemangat menyaksikan pertandingan ini. Kedua kumbang terus berjuang untuk posisi terdepan. Dan akhirnya kumbang terdepan pun mengakhiri pertandingan sebagai juara. Wow, benar-benar balapan yang sungguh luar biasa. Ini dia nih, salah satu permainan seru teman-teman Otan untuk mengisi waktu luangnya. Tapi karena perkembangan zaman dan maraknya permainan video game, balapan ini sudah mulai ditinggalkan nih. Padahal keseruannya itu nggak beda jauh kayak balapan MotoGP secara langsung loh. Oh iya, kalian sudah mengenal pembalap berkilau yang satu ini? Sepertinya belum pada tahu nih. Si hijau metalik ini kan adalah kumbang Sagra, tapi teman-teman dari Bumi Mandalika ini memanggilnya kumbang emas-emas. Bukan cuma itu, si imut ini juga dikenal dengan sebutan kumbang kaki kodok alias frog leg leaf beetle, teman. Eits, siapa yang bilang ia bisa melompat seperti kodok? Tetot! Kumbang emas ini sama sekali tidak bisa melompat seperti kodok. Kakinya ini dirancang hanya untuk mencengkram batang atau ranting pohon saat ia mau makan saja, teman. Dan yang menjadi salah satu ciri utama si Sagra ini adalah warna tubuhnya yang sangat mencolok. Mau dilihat dari sisi manapun, warna tubuhnya akan tetap ngejreng. Wow, silau men. Sebenarnya, warna tubuhnya juga bisa menjadi peringatan dan menakuti bagi predatornya. Seolah-olah si kaki kodok ini sangat beracun dan tidak enak untuk dimakan. Atau istilah kerennya sih,